Selamat datang kembali di Sekolah Birokrasi Channel. Hari ini kami mencoba mendiskusikan masalah pelantikan PJ Kepala Daerah yang menuai protes dari LSM. Bersama saya narasumber Sekolah Birokrasi, Bapak Profesor Dr. Sangkala MA. Beliau merupakan guru besar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Jadi Prof, ini belakangan ini menuai berbagai semacam protes dari LSM termasuk ICW mengenai pelantikan kepala daerah, di mana ICW menganggap bahwa sikap dari Kementerian Dalam Negeri ini tidak transparan terkait mekanisme pengangkatan pejabat gubernur. Hal ini menyusul dilantiknya oleh 10 PJ gubernur oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada tanggal 5 bulan 9 yang lalu. Menteri Dalam Negeri tetap membangkang dari amanat konstitusi dan putusan Komisi Informasi Pusat yang menyatakan bahwa dokumen serta informasi terkait penunjukan PJ Kepala Daerah harus terbuka bagi publik, kata peneliti ICW. Sementara, alasan dari Kemendagri Prof mengatakan bahwa Peraturan Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2016 pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan Presiden pengangkatan PJ Kepala Daerah merupakan kategori akses terbatas dan rahasia. Bahkan aksesnya hanya dimiliki oleh penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas, dan penegak hukum. Lalu ICW berargumen mengatakan bahwa meminta segera menyerahkan keputusan Presiden nomor 5 tahun 2020 tentang pengangkatan PJ dan seluruh aturan teknis terkait pengisi jabatan kepala daerah dan turunan dari pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Tentu dalam dimaksudkan juga dalam pertimbangan Hakim MK di mana nomor perkara 67 PUU garis miring 29 tahun 2021 dan perkara nomor 15. Jadi dasar hukum pelantikannya itu Prof memang berdasar dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota. Tanggapan Prof terkait dengan pro kontra ICW dan Kemendagri ini seperti apa Prof? Ya, memang negara yang berbasis pada hukum atau Rekstat itu memang senantiasa mengacu pada regulasi yang ada. Sehingga alasan Kemendagri untuk berpegang teguh pada keputusan yang termuat dalam peraturan Mensesnek itu menjadi acuan mereka, sehingga merasa bahwa seorang kepala daerah itu hanya boleh terakses secara khusus kepada pihak tertentu karena bersifat rahasia. Nah, tentu pandangan ICW dan lainnya melihat bahwa dalam perspektif yang berbeda ya, bahwa gubernur maupun bupati atau wali kota itu pejabat publik yang akan memimpin suatu daerah, di mana tentu background daripada PJ itu tidak boleh bersifat rahasia, apalagi berkaitan dengan track record mereka gitu kan, apalagi yang lagi santer sekarang berkaitan dengan kekayaannya daripada pejabat gubernur maupun bupati dan wali kota, sehingga itu perlu transparan. Nah, inilah dua perspektif yang berbeda yang saya kira memang regulasi kita memang agak lambat untuk mengantisipasi bagaimana secara kontekstual masyarakat menghendaki adanya keterbukaan. Dan tentu kalau terbuka nanti bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi memang prasyarat tata kelola pemerintahan yang bagus itu bukan hanya pada tertib hukum, tapi juga persoalan akuntabilitasnya kepada publik. Jadi ini dua hal perspektif yang berbeda. Bagi negara yang berbasis pada Rekstat itu memang mengedepankan akuntabilitas pada ketaatan pada regulasi. Tetapi dalam kehidupan masyarakat kita di mana sangat terbuka mengenai apalagi tata kelola pemerintahan, kan ada aspek lain, transparan kan dan akuntabel. Nah, dari sisi itu juga mengharuskan bahwa selain taat pada regulasi juga harus memberikan pertanggungjawaban kepada publik atau masyarakat, karena masyarakat yang terkena dampak ketika seorang PJ itu memimpin suatu daerah ya, baik dan bersifat dampak yang positif maupun dampak negatif. Jadi dua sisi ini
yang menyebabkan kemudian cara pandang yang berbeda ya karena memang sudut pandang yang dipakai berbeda. Satu sangat berorientasi pada regulasi, satu berorientasi pada kontekstual. Saya kira begitu ya. Jadi begini Prof, dari aturan yang ada memang persyaratan PJ Gubernur, PJ Bupati dan PJ Wali Kota itu memang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 mengenai tentang persyaratan harus mempunyai pengalaman, pejabat yang dipilih pernah menduduki JPT Madya, penilaian kinerja 3 tahun terakhir mempunyai nilai baik, tapi mempunyai juga rekomendasi dari MK Prof. Bahkan MK memberi panduan ke pemerintah soal pengisian jabatan kepala daerah. Seperti yang dikatakan salah satu Hakim Konstitusi bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi dari prajurit TNI dan anggota Polri setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif. Pejabat tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang diangkat menjadi gubernur dan bupati wali kota harus dapat menjalankan fungsi yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dalam lingkup jabatan maupun ketika diangkat sebagai pejabat kepala daerah. Hal ini agar roda penyelenggara pemerintahan di daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Lalu di masih komentar hakim yang sama, Ibu Eni Nurbaningsi mengatakan bahwa pejabat kepala daerah harus memiliki kompetensi manajerial pemerintahan yang baik sehingga dalam melaksanakan tugas sebagai pimpinan daerah sementara dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat di daerah masing-masing. Penjabat kepala daerah juga harus dapat bekerja sama dengan DPRD. Lalu Bu Erni Nurbaningsi juga mengatakan bahwa dalam proses mengangkat pejabat kepala daerah, pemerintah harus terlebih dahulu membuat pemetaan kondisi real masing-masing daerah, kebutuhan pejabat kepala daerah yang memenuhi syarat sebagai pejabat kepala daerah dan memperhatikan kepentingan daerah dan dapat dievaluasi setiap waktu secara berkala oleh pejabat yang berwenang. Hal ini akan menghasilkan para pejabat kepala daerah yang berkualitas dan memimpin daerahnya masing-masing untuk waktu sementara sampai adanya kepala daerah definitif berdasarkan hasil pilkada serentak tahun 2024. Kira-kira Prof, kriteria pengalaman seperti apa yang dimaksudkan dari pernyataan tersebut? Ya tentu karena ini adalah pejabat ya pratama madya dan madya pratama ini tentu dalam konteks pejabat struktural ya. Sementara PJ ini kan ketika diangkat menjadi PJ kepala daerah tentu bukan pejabat struktural, karena itu pengalaman itu tentu berbeda ya, karena di pejabatan yang bersifat struktural itu kan ada atasannya. Nah kalau di sini kan dia penguasa di kepala daerah kan, Dia pimpinan. dia pimpinan yang mengambil seluruh keputusan. Nah tentu ini pengalaman ini yang mungkin dituntut oleh organisasi non pemerintah ya, seperti ICW itu. Nah seperti apa track recordnya itu, karena sama sekali berbeda antara pengalaman selama ini dengan praktik di lapangan itu berbeda. Nah inilah pentingnya mengungkapkan seperti apa kan, apalagi kalau kita lihat tadi saran daripada Hakim MK itu kan betul-betul harus dipetakan sebenarnya seperti apa kondisi daerah yang akan dia pimpin. Nah sementara tidak jarang juga terjadi sistem pengusulan di DPRD-nya itu penuh dengan syarat-syarat penuh dengan nuansa politik gitu kan, apalagi kan di sana ada partai politik di dalamnya sehingga ada kepentingan politik, sehingga tidaklah menjadi fokus utama pengalaman seperti apa yang didasari sehingga diusulkan menjadi kepala daerah ya ke pusat, lalu dilakukan penilaian oleh tim tertentu di pusat. Nah ini juga kan tertutup gitu kan. Nah tentu ini yang tidak dikehendaki oleh masyarakat, karena jabatan ini bukan jabatan yang bersifat birokratik itu struktural ya, yang bisa dievaluasi dalam waktu singkat sesuai dengan perjanjian kinerja yang mereka lakukan kepada atasannya, tapi ini dia top leader di daerah gitu kan. Sehingga ini
patut untuk dipertanyakan secara transparan terkait dengan korelasi antara pengalaman dia dengan kondisi nyata di lapangan yang akan mereka pimpin. Ini yang saya kira memerlukan kajian yang mendalam, dan kalau bisa diperlihatkan seperti apa korelasinya itu berdasarkan kemampuan mereka kan, pengalaman Jadi mereka. datanya prestasi dibuka, mereka. Prof. Di data track recordnya Datanya dibuka. gitu, pengalamannya apa, dan hasil pemetaan itu betulkah sesuai dengan arahan MK kan, bahwa daerahnya seperti ini memerlukan orang seperti ini. Nah, banyak kita lihat yang memang kita kenal dia pejabat di kementerian, tapi tidak dikenal dengan baik gitu kan. Ya. Pengalaman-pengalaman berbeda mungkin kalau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Nah, saya kira begitu. Itu harus jelas intinya ya. Tadi Prof sempat menyinggung masalah penilaian kinerja. Ini salah satu aturan juga Prof di dalam peraturan Kemendagri tadi itu menyebutkan bahwa kinerja 3 tahun terakhir itu apakah menjadi acuan khusus dalam penentuan calon PJ itu, Prof? Nah, itu juga yang saya katakan, kinerja apa? Ini kan kinerja yang kalau di daerah itu kan, kalau kita mengacu pada penilaian kinerja kepala daerah kan, itu ada program-program prioritas mereka yang merupakan janji ya, kepada masyarakat ketika dia mencalonkan diri, dan itu yang dinilai oleh DPRD. Nah, kalau ini kan kinerja di instansi di mana dia bekerja kan sangat berbeda, ya, sangat berbeda. Karena di instansi itu lebih banyak pada implementasi keputusan pimpinannya kan, jadi bersifat program. Nah, kalau daerah itu kan ada unsur politiknya juga, karena janji politik kan yang kemudian disahkan lewat DPRD menjadi peraturan daerah. Nah, itu berbeda cara penilaiannya gitu. Jadi tidak bisa apple to apple gitu cara penilaiannya. Beda Prof, karena dia sebagai ASN di lingkup kementerian, ya, tiba-tiba dikasih jabatan di PJ di daerah, itu beda anunya, beda sekali. Beda alur penilaiannya ya. Programnya berbeda, cara penilaiannya berbeda kan. Nah, sehingga tidak bisa apple to apple bahwa kalau dia sukses di kementerian sukses tidak. Wah, tidak. Oh, enggak seperti itu, Prof. Tidak seperti itu kalau kita melihat seperti itu ya. Ini masih terkait persyaratan, Prof. Saya ingin mengatakan menanyakan bahwa apakah panduan MK itu wajib diikuti oleh Kemendagri atau pemerintah dalam hal penentuan PJIT? Ya, kalau kita lihat kan pengajuan untuk terkait dengan ini ya, mekanisme pemilihan PJ ini ya memang tertolak ya, tapi MK kemudian melalui hakim konstitusinya itu memberikan saran bagaimana agar kekurangan yang dipandang dibutuhkan oleh pihak eksternal atau masyarakat yang diwakili oleh ICW misalnya dan kawan-kawan itu ya sebaiknya itu menjadi perhatian, seperti yang kita jelaskan di awal tadi bahwa memang pengalaman di eksekutif itu berbeda dengan pengalaman jadi kepala daerah, sangat berbeda kan. Nah, sehingga saran-saran itu saya kira menjadi penting untuk diperhatikan. Jadi ada semacam akomodasi kedua belah pihak, yang satu sisi menggunakan regulasi, tapi yang satu sisi lagi bisa menjadi bagaimana memenuhi harapan masyarakat dari sisi mekanisme pemilihan itu, sehingga benar-benar yang terpilih menjadi PJ itu ya orang yang memang kompeten untuk diangkat menjadi PJ. Terkait dengan pengusulan PJ Gubernur, sebenarnya ada tidak acuan baku dari Kemendagri itu mengeluarkan acuan baku? Ada tidak, Prof, acuan bakunya dari pengusulan dari PJ Gubernur itu? Ya, kalau mekanismenya kan memang diusul dari hasil pengusulan DPRD ya, yang kemudian diajukan ke Kementerian Negeri. Nah, di sanalah kemudian dilakukan rapat internal untuk menilai sejauh mana kelayakan dari calon itu. Tapi kan kita bisa melihat juga bahwa kadang-kadang apa yang diusulkan daerah belum tentu sama kan. Nah, misalnya kasus Sulawesi Selatan kan sedikit berbeda gitu. Yang dibicarakan di DPRD provinsi 3 orang, lalu kemudian 3 orang itu malah setelah ini kan bukan itu yang terpilih. Lain yang dilantik. Lain isunya, lain yang dilantik. Ya, nah ini kan jadi ada perbedaan antara apa yang menurut DPRD daerah itu ini yang layak, tapi kemudian di pusat
berbeda yang Jadi diangkat. daerah hanya merekomendasikan saja Prof Ya, nama, merekomendasikan. tapi keputusannya tetap berada di tangan pusat. Kementerian Dalam Negeri ya Prof. Itulah yang tentu diminta di sini dalam konteks kejadian ini, transparansi menjadi sangat penting. Apa dasarnya kenapa ya kan? Dia dipilih, sampai dia dipilih. Dengan tadi saran dari MK tadi kan supaya betul-betul memperhatikan syarat-syarat ya. Iya. Kondisi real Kondisi pemetaan real masing-masing daerah, iya. dan kebutuhan pejabat kepala daerah yang memenuhi syarat sebagai pejabat kepala daerah ya. Iya. Terutama kepentingan daerah, sehingga nanti bisa dievaluasi seperti apa kinerja mereka gitu kan ya. Terus ini Prof, terkait dengan pelaksanaan pengusulan PJ, adakah tidak atau ada pangkat atau kriteria yang harus dipenuhi atau pengalaman yang ada dalam pengusulan PJ ini? Ada pangkat tersendiri yang harus Tadi kan sudah yang dipenuhi Prof? Jadi kalau gubernur itu memang harus eselon 1 kan. Eselon 1. Ya, kalau di daerah kan memang orang-orang di provinsi itu yang biasanya yang duduk di eselon 2 yang ditunjuk untuk menjadi PJ gitu kan. Jadi untuk provinsi itu memang Kemendagri. Artinya pejabat-pejabat yang saat ini menduduki eselon 1. Tapi kalau di daerah itu ya eselon 2. Eselon 2 Prof ya. Jadi memang beda level, beda persyaratan Prof ya. Ya beda. Terkait dengan tugas dan wewenang serta kewajiban PJ, menurut Prof bagaimana? Nah ini kalau kita melihat di dalam peraturan Kemendagri itu kan mengevaluasi kinerja daripada kepala daerah baik gubernur maupun bupati dan wali kota itu kan hanya dilihat dari sisi bagaimana hasil pembinaan yang diberikan oleh Kemendagri, termasuk pengawasannya ya. Nah itu yang dimintai pertanggungjawaban. Nah kalau demikian terjadi, berarti selama proses dia menjadi PJ, berarti PJ itu hanya menjalankan fungsi-fungsi administratif, tapi kita tahu bahwa daerah itu memiliki banyak problema yang kemudian itu harus bisa diselesaikan. Dan saya yakin bahwa pejabat kepala daerah yang lama tidak semua itu mencapai target. Itu pun target kan belum tentu 100% kan, ada masalah-masalah tertentu, sehingga ketiadaan pedoman dalam artian janji kinerja yang akan dicapai ketika dia jadi PJ itu menyebabkan daerah selama bisa sampai 2 tahun ya, bagi PJ yang lama itu kan, itu tidak mengerjakan program-program prioritas daerah, tapi semata-mata misalnya mensukseskan terselenggaranya pilpres, pileg dan seterusnya kan, pilkada dan sebagainya. Nah ini kan persoalan-persoalan administratif dan politik yang tidak mengarah kepada upaya-upaya, misalnya kita masih terjerat tingginya kemiskinan, stunting gitu kan, angka ekstrim gitu. Nah ini kan semua memerlukan penanganan yang harus berkelanjutan. Tapi kalau tidak ada RPJMD-nya PJ ini, ya menyebabkan terabaikan ini kondisi-kondisi di masyarakat yang memerlukan, apalagi peristiwa pandemi kan belum selesai, masih banyak efek-efek sampingannya yang perlu ditangani, terutama di daerah, karena di sana yang real terjadi bagaimana dampak negatif dari pandemi itu. Jadi kita bisa bayangkan bahwa dia hanya datang menjamin sukses tidaknya penyelenggaraan pilpres, pileg, pilkada dan seterusnya, tapi tugas di daerah sebagai kepala daerah itu ya tidak menjadi concern mereka, karena itulah bunyi aturan kan. Nah seperti itu. Ini Prof, masih dari aturan yang sama terkait dengan pelantikan PJ Gubernur, PJ Bupati, dan PJ Wali Kota. Ini saya lihat di pasal 15 di angka 2 huruf A, PJ bisa melakukan mutasi. Ini apakah tidak mengganggu sistem yang telah ditanam di dalam daerah ini Prof? Bagaimana tanggapan Prof? Ya ini kan persoalan administrasi ya, dan sebagai kepala daerah walaupun dia PJ tidak dipilih sudah di masyarakat, tetapi kewenangannya cukup besar ya, dan jika ingin berkinerja bagus maka ya perlu melakukan reposisi gitu kan, dalam rangka untuk meningkatkan kesesuaian antara jabatan
pejabat yang ada di daerahnya supaya bisa membantu gubernur atau bupati wali kota itu mencapai target yang dibebankan oleh Kemendagri ya. Nah, saya kira tidak ada masalah, apalagi kita tahu bahwa banyak kepala daerah, apalagi kepala daerah yang ingin maju lagi itu biasanya melakukan mutasi Di detik-detik terakhir. Iya, Prof. Untuk berharapnya itu akan mendapatkan nanti bantuan, walaupun secara regulasi kan tidak boleh ASN itu berpihak kepada calon ya, karena ini memang PNS itu harus bebas intervensi politik. Tapi faktanya kita lihat, dan mereka di saat-saat terakhir menjelang berhenti itu masih juga melakukan mutasi. Nah, mutasi ini kan dasarnya pasti bukan karena merit ya, lebih pada selera daripada kepala daerah yang akan mengajukan lagi diri menjadi kepala daerah. Nah, sehingga ada peluang bagi PJ untuk melakukan mutasi, tetapi juga dasar mutasinya harus basisnya pada penilaian kinerja ya, bukan sekedar mutasi, tapi betul-betul dilakukan mutasi melalui peraturan terkait dengan manajemen ASN, terutama berkaitan dengan mutasinya ya. Jadi tentu basisnya pada penilaian kinerja, bukan karena suka dan tidak suka. Jadi menurut saya itu hal yang wajar saja ketika PJ bisa melakukan mutasi. Ya, selama organisasinya bisa bersifat gesit, Prof ya, dalam rangka percepatan. Harus kecepatan semua kan. Kalau lambat di situ, tapi dasarnya tadi pada kinerja, jangan berdasarkan selera. Harus betul-betul berdasarkan hasil penilaian kinerja si pejabat tersebut, sehingga dasar untuk dimutasinya jelas. Ya, ini Prof terkait dengan pelaporan dan evaluasi di pasal 18, PJ Bupati dan PJ Wali Kota menyampaikan laporan pertanggungjawaban Gubernur paling sedikit 3 bulan, sementara PJ Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawabannya ke Menteri paling sedikit 3 bulan sekali. Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 ini memang akan diteruskan ke Menteri lalu ke Presiden. Tanggapan Prof bagaimana? Ya, karena ini waktunya singkat dan biasanya model evaluasi itu per triwulan, sehingga dalam setahun itu kan 4 kali. Cuma mungkin yang perlu di stress di sini, yang dipertanggungjawabkan itu hasil pembinaan, pengawasan, dan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh PJ Gubernur yang saya katakan tadi, lebih menekankan pada aspek keberhasilan di dalam pelaksanaan Pilpres dan seterusnya kan, bukan dasarnya pada RPJMD yang seharusnya juga PJ ini walaupun misalnya setahun atau diperpanjang menjadi 2 tahun tergantung kondisi daerah, sehingga ada kejelasan apa yang harus diselesaikan oleh PJ itu berkaitan dengan kebutuhan daerah. Tapi kalau yang dinilai hanya hasil pembinaan, pengawasan, laporan pertanggungjawaban, wah rasanya sih tidak connect dengan kebutuhan daerah gitu ya. Jadi saya kira ini salah satu catatan penting, saya kira ini harus diperjelas pembinaan apa yang dievaluasi, lalu diawasi, lalu ditulis dalam pertanggungjawaban. Jadi penekanan pada pembinaan seperti apa yang dilakukan oleh Kemendagri yang harus dipertanggungjawabkan, kan sumir juga kan. Nah, ya, seperti ini penting, padahal setiap orang itu dinilai berdasarkan apa kontraknya, apa target yang ingin dicapai, yang kita sebut dengan kinerja itu, itulah yang dipertanggungjawabkan apakah tercapai atau tidak, dan itu kan berdasarkan keinginannya dia. Nah, ini kan tidak dropping kan dari atasan yang memberikan dia kesempatan untuk menjadi PJ. Nah, padahal tadi usulannya tadi Mahkamah Konstitusi, ya, Hakim Konstitusi kan betul-betul hasil penilaian terhadap kebutuhan real daerah. Ya, jadi bukan serentak sama se-Indonesia, Pilpres, Pilkada, Pileg, bukan. Nah, ini yang saya kira di regulasinya harus bisa diakomodasi, sehingga kehadiran dia 2 tahun itu bukan waktu yang singkat sebenarnya, cukup lama kan, dengan hanya sekedar mensukseskan itu, apa yang dibina oleh Kemendagri, tapi apa yang dikehendaki oleh masyarakat tidak menjadi penilaian. Jadi bisa jadi Prof masyarakat dirugikan kalau terlalu lama juga ya. Ya, lama. Dalam keadaan ketidakpastian begini. Kita tahu RPJMD itu kan tidak menuntaskan semua masalah, hanya menggunakan target dalam 5 tahun kira-kira misalnya 100, mampunya cuma 50, berarti 50-nya kan tidak tertangani. Nah, tiba-tiba datang PJ tidak melanjutkan itu ya 50%-nya kan, karena lain tugasnya dia. Lain tugasnya. Ya, tugas khusus dari Kemendagri. Ya, terkait dengan PJ ini Prof, apakah ada kewajiban PJ dalam membuat RPJMD? Sepengetahuan Prof bagaimana?
Ya mestinya ada. Tapi memang kita lihat sekarang ini kan hampir semua RPJMD kan berakhir di tahun 2024 ini. Iya ya, 2024 itu sudah harus terbangun sesuai dengan RPJPD ya, rencana pembangunan jangka panjang daerah, dan disitulah sebenarnya kepala daerah menentukan apa target-target yang akan dia usung selama menjabat periode pertama dari 20 tahunan RPJPD itu. Sehingga terarah gitu kan. Tapi ini kan RPJMD-nya habis. RPJMD di tahapan keempat 20 tahunan itu sudah habis. Tapi kan banyak sekali masalah sebenarnya kan yang bisa kita katakan tidak ada kepala daerah yang sukses 100% kan. Nah, karena itu banyak bengkalai-bengkalai yang harus ditangani. Tetapi karena tidak ada kewenangannya buat RPJMD, akibatnya ya masalah-masalah itu akan menjadi masalah yang berkelanjutan dan tidak tertangani ya. Paling tidak minimal 2 tahun misalnya menjabat kan lumayan itu kalau 5 tahun menyelesaikannya dengan anggaran yang ada. Tetapi kalau dia hanya fokus kepada tanggung jawab diberikan oleh Kemendagri, maka persoalan real seperti yang disinggung oleh Hakim Konstitusi itu tidak tertangani dengan baik ya. Ini seberapa penting sebenarnya ini Prof RPJMD dalam menyukseskan satu kepala daerah? Apakah memang ini RPJMD penting untuk kepala daerah atau sekedar laporan atau rencana pekerjaan 5 tahun ke depan atau bagaimana Prof? Bagi PJ ini tidak ditekankan karena memang tidak ada perintah ya. Tapi bagi kepala daerah itu sangat penting karena di sanalah dia menghantar mau kemana daerah dipimpinnya itu. Di dalamnya kan ada program-program prioritas yang harus diatasi dalam waktu jabatannya itu, dan itulah yang ada target-target kemudian dibarengi dengan programnya apa, kegiatannya apa kan, nanti diturunkan dalam renstra itu di perangkat-perangkat daerah. Yang terpenting anggarannya itu berapa masing-masing program itu dan jelas berapa targetnya. Jadi kalau tidak ada itu dasarnya apa gitu kan, apa yang mau dicapai. Kalau sekedar hanya persoalan mensukseskan itu kan tugas-tugas yang tidak berkaitan dengan upaya penyelesaian masalah real di daerah yang betul-betul memang perlu penanganan ya. Jangankan daerah seperti DKI ya, pasti ada masalahnya, apalagi yang agak-agak tingkat kemajuannya rendah kan banyak sekali masalah. Jadi uang itu tidak digunakan semata-mata untuk menyelesaikan problema dasar di setiap daerah, dan itu disitulah terletak pentingnya sebenarnya. Mestinya ada RPJMD PJ gitu kan. Kalau memang diperkirakan proses pemilihannya itu sampai 2 tahun, ya RPJMD-nya 2 tahun. Apalagi dalam konteks sekarang ini memang sedikit agak terlambat regulasi kita, karena menurut para ahli sekarang ini rencana yang bagus di saat sekarang yang eranya disrupsi ini itu diperkirakan yang bagus antara 6 bulan sampai 2 tahun saja. Karena demikian dinamisnya perkembangan dunia kan, sehingga kalau kita terlalu berani menyimpulkan 5 tahun ke depan begini, ya kayak pandemi ini kan, 5 tahun kita target tiba-tiba di tahun 2020 sampai kapan itu kan benar-benar dampaknya luar biasa dan tidak dalam RPJMD ya kan. Jadi paling tidak memang harus ada RPJMD yang memang sangat pas secara konseptual, di mana ya dalam jangka mungkin 6 bulan ditunjuk PJ sudah bisa menghasilkan RPJMD PJ selama dia menjabat gitu, sehingga keberadaan dia di daerah itu betul-betul berdampak pada masyarakat, bukan berdampak pada mengamankan atau mensukseskan pilkada, pilpres dan pileg dan seterusnya begitu ya. Nah, ini kembali lagi Prof mengenai tentang laporan kinerja para PJ. Siapa yang berhak melakukan penilaian dan apakah ada instrumen dalam melakukan penilaian para PJ ini Prof? Di dalam Permendagri tadi kan jelas ya, yang melakukan penilaian itu ya Kemendagri. Nah, ada instrumennya pasti. Cuman instrumennya itu yang tadi disebutkan itu ya kepentingan tadi pembinaan saja, bukan kepentingan masyarakat itu yang terselesaikan masalahnya. Itu yang kita pertanyakan tadi. Instrumen yang betul-betul menurut tadi usul dari hasil konstitusi itu betul-betul berdasarkan kebutuhan real daerah. Nah, kalau pileg, pilpres dan pilkada kan kebutuhan se-Indonesia, bukan real masing-masing berbeda-beda, karena saya yakin bahwa setiap daerah itu memiliki problema yang berbeda-beda kan, sehingga perlu penanganan tersendiri. Nah, itulah fungsinya tadi, background daripada
pihak yang diusulkan menjadi PJ itu adalah orang yang memang mengerti betul masalah di daerah kan, bukan dropping gitu kan. Tapi kalau memang orientasinya sekedar mensukseskan tadi pesta demokrasi ini, ya saya kira Di drop saja. iya secara umum gampang lah, tidak perlu terlalu jelimet seperti usulan hasil konstitusi kan, yang dipilih berdasarkan kebutuhan real, ya seperti itu. Terakhir Prof, closing statement mengenai diskusi kita pada hari ini. Silakan Prof. Ya, jadi menurut saya memang perlu ada perkawinan ya antara regulated oriented gitu kan dengan kontekstual yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, karena bagaimanapun juga pemerintah itu dipilih oleh masyarakat, didanai oleh masyarakat, dan program yang dia buat harus menjadi jalan keluar bagi persoalan-persoalan masyarakat tertangani sehingga mereka bisa sejahtera. Karena itu tidak bisa pemerintah itu berorientasi pada regulasi, tapi juga regulasinya harus fleksibel di mana bisa mengakomodasi sedemikian cepat perkembangan-perkembangan yang dikehendaki masyarakat sehingga tidak menuai protes seperti sekarang ini kan. Jangan berlindung di balik regulasi. Sementara masyarakat sudah memiliki tahu apa hak, apa kewajibannya, sehingga menuntut pemerintah untuk betul-betul sesuai dengan prinsip pemerintahan yang katanya tata kelola pemerintahan yang baik. Berarti partisipatif gitu kan. Nah, mana kesempatan masyarakat berpartisipasi kalau dia tertutup gitu kan. Jadi ke depan perlu ada penyesuaian regulasi yang mengakomodasi, di samping kita taat pada hukum tapi juga mengakomodasi kepentingan publik. Saya kira begitu. Oke, terima kasih atas waktunya Prof. Saya kira demikian diskusi pada hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam reformasi birokrasi.